Masih bersama kami pemirsa dalam dialog bincang hari ini. Dan tentunya tak terasa sudah 2 segmen nih kita berbincang dengan 4 narasumber kita hari ini membahas mengenai RSUD Labuan yang terbengkalai. Tapi nih pemirsa masih ada pertanyaan yang lainnya yang akan kita tanyakan kepada narasumber kita hari ini. Nah Pak, kita langsung aja nih Pak ya ke pertanyaan selanjutnya. Lalu sebagai masyarakat nih Pak ya terkait orang-orang sekitar juga, sebenarnya apa peran yang dapat dibantu dan dilakukan untuk memperbaiki dan juga memulihkan upaya pengaktifasian dari RSUD Labuan tersebut? Boleh mungkin Pak Galih, silakan Pak. Oh baik, Pak Anwar nih silakan Pak. Jadi gini, harapan saya kita setelkan dulu deh pekerjaan yang ada di lokasi setempat, kita setelkan dulu, juga kita duduk bareng. Karena itu saya bilang kalau udah setelkan kita akan nanti ketemu titik terangnya. Kalau kita belum disetelkan, saya pikir tetap aja seperti itu. Saya berharap setelkan dulu, duduk bareng, ayo apa kemauan masyarakat kita duduk bareng. Gitu. Jadi yang paling penting adalah tadi ya Pak, karena sebelumnya duduk barengnya tidak menghasilkan ya. Sebenarnya untuk mengantisipasi unjuk rasa ini terjadi ya sebenarnya solusinya bisa dengan duduk bareng. Tapi tidak ada kabar seperti itu ya Pak ya. Akhirnya dilakukanlah unjuk rasa. Nah mungkin dari Bapak yang lain nih ada yang mau menambahkan Pak, silakan. Iya, saya tambahkan lagi aja kalau gitu. RW mau nambahin. Terkait dengan hal tadi, sebetulnya hal sederhana yang masyarakat Labuan inginkan adalah ketika melakukan aktivitas-aktivitas dalam hal pembangunan tersebut itu harus ada sosialisasi terlebih dahulu, Pak. Gitu kan. Ini kita sebelum adanya rumah sakit itu masyarakat tidak disosialisasikan terkait dengan AMDAL terlebih dahulu. Sementara kan memang dalam peraturan pemerintah itu nomor 22 tahun 2021 dalam hal pembangunan fasilitas kesehatan apalagi rumah sakit itu harus diadakan terlebih dahulu AMDAL dan UPL. Sementara ini yang saya lihat memang hal tersebut belum diadakan begitu. Kalaupun ada itu belum ada sosialisasi kepada masyarakat. Begitu. Baik. Itu. Mungkin dari Pak Diki Pak. Paling harapan saya tuh tetap tuntutan saya ke rekrutmen tenaga kerjaan itu. Oke, supaya lebih dijelas ya Pak ya, agar Iya. masyarakat pun nggak kebingungan. Jadi nggak kebingungan Iya, harus iya. kemana nih? Kan masyarakat tuhnya kan menanyakan ke perangkat kampung, Iya, iya, PRW, iya. PRT, kumayah yang gawe dirinya kan gitu bahasanya tuh. Jadi kita tuh nggak tahu kejelasannya kalau dari si pihak pemenang pendor lah disebut ya. Ya, Dia bisa disatu-pintukan, dia datanglah ke forum RT RW. oke. Nih, gitu tuh. Baik. Nah kemudian Pak, ini kan pembangunan juga sudah lama ya Pak ya, dan ini juga kan bapak-bapak di sini nih mewakili suara dari masyarakat Labuan. Tentunya Pak, kalau ada pembangunan perlu ada izin, dan izin itu tentunya pasti berkaitan dengan stakeholders ataupun pemangku kebijakan yang ada di daerah tersebut. Betul. Nah Pak, yang menariknya bagaimana nih Pak respon dari stakeholders yang ada, mungkin dari Kadesnya kah ataupun dari pihak-pihak lainnya nih terkait isu ini nih Pak? Gini, contoh yang terjadi kemarin ya, Ya, kayak Makaran lah. Awalnya turun barang, kok tiba-tiba setelah ini kita nggak tahu nih. Saya tanya ke Pak Desa, nggak tahu. Tanya ke ini nggak tahu. Loh, kok tiba-tiba ada pembangunan gitu. oke. Padahal Jadi, kita udah berharap banget, tolong gitu. Minimal ya saya itu kita punya etika lah, itu tinggal berjalan lah. Oke, ngobrol dulu gitu. oke. Toh juga kalau udah duduk bareng enak gitu kan, tinggal nanti ke masyarakat juga tinggal enak nanti para muspikan mengenalkannya gini-gini nih gitu kan. Iya. Nah mungkin dari Pak Galih ada yang mau ditambahkan nih terkait dengan bagaimana Pak respon dari pemangku kebijakan yang lain, ya minimal tadi yang dari kepala desanya ataupun dari kelurahan dan yang lain-lainnya. Mungkin gini Mbak, pada prinsipnya sih dari pembangunan RSUD tersebut keinginan dari masyarakat dan beberapa rekan aktivis di Labuan gitu kan, terkait masalah pekerjaan sekecil apapun gitu. Minimal stakeholder yang ada di Labuan itu harus mengetahui Mbak, dan Oke. juga jangan sampai melibatkan gitu loh beberapa jembatan yang dimana jembatan tersebut itu
pada akhirnya tidak sesuai dengan keinginan apa yang diinginkan oleh Pemprov. Gitu. Jadi banyak yang mengatasnamakan masyarakat Labuan dengan ya gimana ya? Jadi ini saya mengatasnamakan masyarakat Labuan. Saya ini ingin pembangunan pembangunan gitu. Jadi banyak gitu oknum-oknum di mana tidak diketahui oleh Muspika maupun dari masyarakat sekitar Kecamatan Labuan. Seperti itu mungkin, Pak. Baik. Iya, saya kira tambahkan sedikit terkait dengan tadi, ini aparat pemerintah tingkat paling bawah RW begitu. RW saja tidak dilibatkan, tidak ada izin ke RW terkait apalagi tingkat desa kemudian tingkat kecamatan. Barangkali begitu kira-kira, Mbak. Oke, baik. Jadi sebenarnya kalau bertanya ini ternyata pihak-pihak yang memang punya wewenang pun akhirnya tidak dilibatkan ya Pak ya. Dan tentunya tadi ada nih oknum-oknum yang memang mengatasnamakan masyarakat Labuan yang nyatanya bukan menyuarakan suara dari masyarakat tapi suara pribadi mungkin ya Pak ya. Betul, kepentingan pribadi, Mbak. Jadi hanya kepentingan pribadi bukan untuk kepentingan bersama. Wah, tentunya nih Pak ya, ini tadi kita sudah berbincang dan kita sampai nih Pak di penghujung acara. Tapi sebelum kita menutup nih Pak perjumpaan kita hari ini, boleh dikasih closing statement Pak kepada pemirsa setia Sultan TV ini terkait topik kita hari ini yang membahas mengenai RSUD Labuan Terbengkalai, pemerintah provinsi tanggung jawab. Nah, silakan mungkin dari Pak Anwar terlebih dahulu. Harapan saya pembangunan disegerakan dan mungkin udah terpaksa aja supaya cepat berjalan dan dibukakan rumah sakit sehingga masyarakat juga berharap secepatnya. Dan itu pun yang terakhir transparansi. Transparansi. Baik, mungkin dari Pak Diki Pak silakan. Ya, harapan saya ke Pemprov Banten, siapapun yang pemandang tender atau vendor di situ diharapkan izin ke perangkat desa atau perangkat kampung yang ada di sekitar situ. Ya, gitu saja. Ada izin. Kemudian Pak silakan dari Pak Dedi. Iya, harapan saya adalah terkait dengan disampaikan teman-teman itu harus diperhatikan oleh Pemprov Banten begitu, apalagi memang oleh Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Itu saja. Baik, Pak Galih nih Pak yang terakhir nih. Ya, mungkin penyampaian saya terakhir, tolong Bu Kadis atau Pak Kadis gitu kan. Kalau berbicara Ibu Kadis dan Pak Kadis dari Dinkes itu tolong hadir ke lapangan dan bertatap mukalah dengan kami. Gitu. Bertatap mukalah dengan kami, jangan seakan-akan beliau ini tidak mau tahu urusan di bawah seperti apa gitu, letupan-letupan. Jadi sehingga jangan sampai menimbulkan pecah kongsi gitu antara masyarakat Labuan dan sekitarnya. Mungkin seperti itu dari saya. Ya, sedikit menambahkan juga Mbak. Silakan. Terkait dengan tadi aksi kita akan tetap terjadi di hari Senin, Mbak. Begitu. Aksi kita akan terjadi pada hari Senin, aksi demonstrasi. Kemudian ada beberapa tuntutan yang akan kita sampaikan. Kami berharap PLT Gubernur atau Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten itu bisa hadir kemudian menyampaikan kepada kami masyarakat Labuan tuntutan-tuntutan yang kami sampaikan itu diterima, begitu kira-kira. Itu saja. Baik, terima kasih Pak atas closing statementnya juga nih ya. Dan juga kita berharap semoga ini terkait dengan RSUD yang Terbengkalai ini dapat segera terselesaikan. Dan tentunya ya Pak ya, kalau ada duduk ramai bareng udah gitu kan juga jelas kan sama-sama enak ya Pak. Baik itu stakeholders yang ada ataupun nih bagi masyarakat di Labuan Pandeglang Banten. Baik Pak, kita akan tutup nih Pak pertemuan kita hari ini. Pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Demikian tadi perbincangan kita hari ini bersama Pak Galih Artaminata Kusuma yang merupakan Ketua KNPI Kecamatan Labuan. Kemudian Pak Tubagus Anwar Solihin yang merupakan Ketua Karang Taruna Desa Labuan. Pak Diki Herdiansyah yang merupakan Sekretaris Forum RW Labuan. Dan juga Pak Tubagus Dedi yang merupakan perwakilan dari masyarakat di Labuan. Dan kita juga tadi hari ini sudah membahas mengenai terbengkalainya RSUD Labuan yang berada di Pandeglang, Banten. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini dapat bermanfaat dan juga dapat berkelanjutan.
Saya, Raud Lorida, dan juga kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih. Pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.